Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi pada ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini bersama Losu Selfie, ditemani dengan dua orang teman adik-adik semua. Ada siapa aja ya? Siapa ini? Alista. Siapa? Oke, sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Losu ajak bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, dan untuk berkat-Mu yang melimpah-limpah di kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk tubuh yang sehat yang Kau karuniakan kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama ya Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Losa ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Tuhan Yesus itu baik. Ikutin gerakan Losa dan teman-teman ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik bisa memberikan persembahan sambil kita bersama-sama akan menyanyikan satu pujian, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan
bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Hai, halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Lause. Kita minggu ini kembali belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh dimengertikan, diberikan hikmat dan kami boleh mengerti, dan bahkan diberikan kekuatan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, minggu lalu kita bersukacita karena kita merayakan ulang tahun komisi anak yang ke-12 ya adik-adik ya. Nah saat ini kita kembali belajar firman Tuhan ya adik-adik ya, di ibadah sekolah minggu. Nah pada minggu ini adik-adik kita kembali belajar mengenai pribadi Yesus Kristus, yaitu mengenai pelayanan Yesus ketika Yesus sudah dibaptis dan memulai penginjilan, memberitakan kerajaan surga kepada orang-orang Yahudi ya adik-adik ya. Nah tema minggu ini adalah Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Nah adik-adik, siapa yang tahu apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah seperti cerita, seperti kisah adik-adik. Tetapi perumpamaan ini berbeda dengan cerita yang kita kenal seperti istilahnya itu adalah fabel dan alegori. Itu adalah cerita-cerita yang seperti kalau kita melihat itu seperti di film-film kartun adik-adik ya, atau mungkin di cerita-cerita rakyat adik-adik, legenda ya adik-adik ya. Nah tetapi perumpamaan ini adalah mengenai cerita kehidupan sehari-hari yang nanti di dalamnya itu ada pesan moral mengenai kebenaran firman Tuhan ya adik-adik ya. Jadi pada saat itu Yesus Kristus mengajar mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai kerajaan sorga itu tidak langsung dengan kata-kata
yang maknanya menunjuk ke sana, tetapi dengan perumpamaan adik-adik. Tetapi maknanya nanti adalah makna surgawi itu adik-adik ya. Nah, kita akan belajar beberapa perumpamaan yang disampaikan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu dengan berbagai konteks dan kondisi pada saat itu ya adik-adik ya. Yang pertama adik-adik, kita akan membuka di dalam ya adik-adik ya, Lukas pasalnya yang ke-15 adik-adik, ayatnya yang pertama nanti sampai ayatnya yang ke-32. Nanti di sini ada 3 macam perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah mengenai domba yang hilang. Nah, maksud tahu pasti adik-adik sudah pernah mendengar kisah perumpamaan ini, baik di cerita sekolah minggu atau mungkin di khotbah-khotbah ibadah yang pernah adik ikuti semuanya ya adik-adik ya. Nah, di sini kita ingat bahwa perumpamaan ini disampaikan Yesus ketika pada saat itu Yesus berkumpul dengan para pemungut cukai. Adik-adik ingat, para pemungut cukai itu pada saat itu dianggap sebagai orang-orang yang berdosa. Bahkan juga dengan orang-orang yang berdosa lainnya. Di dalam Alkitab ayat pertama disampaikan mereka berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, pada saat itu orang-orang Farisi marah, bersungut-sungut. Mereka berkata, mengapa Yesus berkumpul dengan orang-orang yang berdosa? Nah, pada saat inilah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang ini. Yaitu kata Yesus, ketika seorang gembala dia mempunyai 100 ekor domba, dia biasa gembalakan domba 100 ekor. Ketika dia pulang, dia hitung domba-dombanya ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai ketemu 99 adik-adik. Ternyata ada 1 yang hilang. Kemudian gembala ini tidak membiarkan 1 yang hilang itu adik-adik, tetapi dia mencari dengan sepenuh hati, kemana-mana dia cari dombanya itu. Nah, kemudian setelah dia ketemu dombanya itu, dia angkat dombanya itu ke atas bahunya, kemudian dia pulang ke rumahnya dan dia panggil semua sahabat-sahabatnya, panggil semua teman-temannya. Dia katakan, mari bersukacita bersama dengan saya, karena domba saya yang 1 yang hilang itu sudah saya temukan. Nah, adik-adik ya, perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan. Konteksnya adalah pada saat itu memang banyak gembala-gembala di zaman orang-orang Yahudi saat itu adik-adik. Apa makna perumpamaan ini? Nanti ya adik-adik ya, karena nanti perumpamaan yang kedua mempunyai makna yang sama, yaitu di Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10 adik-adik, yaitu mengenai dirham yang hilang. Dirham ini adalah uang adik-adik, uang pada zaman Yesus itu. 1 dirham ini adik-adik bernilai kalau sekarang itu diuangkan itu adalah senilai dengan upah seorang pekerja 1 hari adik-adik. Jadi pekerja seperti mungkin yang bekerja sebagai tukang bangunan adik-adik ya, atau mungkin bekerja sebagai tukang ojek mungkin adik-adik ya. Nah, kemudian perempuan ini ketika dia kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dia punya adik-adik, maka perempuan ini pun mencarinya dengan sepenuh hati. Mungkin di lantai itu dia cari, dia sapu semua adik-adik ya, dia cari di bawah-bawah kolong, di bawah-bawah meja adik-adik ya, sampai akhirnya dia temukan 1 dirham itu. Apa reaksi perempuan ini adik-adik?
Maka dia kembali panggil lagi teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Dia katakan kepada semua, "Hai, mari kumpul semua ke sini. Saya mau sampaikan berita sukacita bahwa 1 dirham uang saya yang hilang itu sudah saya temukan." Nah, ini Tuhan Yesus juga sampaikan kepada orang banyak ketika mereka mendengarkan Yesus. Nah, 2 perumpamaan ini adik-adik mempunyai makna yang sama, yaitu adalah ketika ada domba yang hilang dan dirham yang hilang itu adalah menunjukkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tetapi gembala dan juga perempuan ini adalah menggambarkan Tuhan Allah yang begitu mengasihi orang-orang yang berdosa. Tuhan Allah mencari mereka, memanggil mereka supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Ketika mereka sudah kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan, maka para tetangga, para sahabat itu adalah malaikat-malaikat di sorga yang bersuka cita, adik-adik, karena ada 1 orang yang diselamatkan. Mereka percaya kepada Tuhan, adik-adik ya. Nah, ini disampaikan oleh Yesus Kristus dengan harapan apa? Bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang saat itu mengecam bahwa Yesus itu mestinya tidak boleh berkumpul dengan orang berdosa, justru pada saat itulah Yesus mengatakan bahwa tujuannya datang ke dunia itu adalah untuk mencari orang-orang yang berdosa, menyelamatkan orang-orang yang berdosa supaya mereka kembali lagi percaya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Allah, adik-adik. Oke, ngerti ya adik-adik ya? Itu perumpamaan. Kemudian ada lagi adik-adik, 1 perumpamaan mengenai anak yang hilang, yaitu di Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Cerita ini adik-adik akan baca nanti ya adik-adik ya, pasal 15 ayat 11 sampai 31. Ini juga menggambarkan bahwa bagaimana bapak ayah dari 2 orang anak, si sulung dan si bungsu, yang nantinya dengan singkat cerita bahwa si bungsu itu ketika dia pergi menghabiskan warisan dari orang tuanya, kemudian kembali lagi ke rumah bapaknya, dan bapaknya ini menerima dengan sukacita, bahkan mengadakan pesta untuk anak bungsunya yang sudah kembali ini. Dikatakan bahwa dialah anak yang hilang itu, adik-adik. Itu juga menggambarkan begitu besar kasih Tuhan Allah, adik-adik, kepada orang-orang yang dulunya dia terhilang, berdosa, dan kembali lagi kepada Tuhan. Maka akan terjadi satu sukacita yang besar di surga, bahwa ada 1 manusia, 1 orang yang diselamatkan, percaya kepada Tuhan, adik-adik ya. Nah, itu 3 perumpamaan yang menggambarkan bahwa sekali lagi Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia itu untuk mencari orang berdosa dan menyelamatkan orang berdosa, adik-adik. Kemudian adik-adik, kembali Tuhan Yesus di dalam Matius ya adik-adik ya. Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21 sampai 35. Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan mengenai pengampunan, adik-adik. Nah, pengampunan di sini penting adik-adik kita bisa belajar, yaitu ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru," kata Petrus, "berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Apakah 7 kali?" Tetapi Yesus menjawab kepada Petrus, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Artinya kalau dimaknakan itu adalah pengampunan dengan
tidak terbatas adik-adik. Jadi kita selalu mengampuni saja untuk orang yang bersalah kepada kita adik-adik ya. Perumpamaannya adalah mengenai seorang tuan yang mempunyai seorang hamba berhutang 10.000 dinar, 10.000 talenta, maaf ya. Jadi 10.000 talenta. Talenta itu dulu uangnya itu sangat besar adik-adik. Jadi kalau 1 talenta itu dikonversikan itu jumlahnya seperti 20 tahun orang bekerja adik-adik. Kalikan aja dengan 10.000, berarti jumlahnya itu sangat banyak ya adik-adik ya hutangnya. Nah, tetapi karena raja ini mengasihi ya adik-adik ya, kemurahan hati raja ini, hingga dia menghapuskan hutang dari hambanya ini. Kemudian hamba ini ternyata mempunyai orang yang berhutang juga kepada dia. Berapa hutangnya dia? Cuma 100 dinar adik-adik. Ingat ya, 1 dinar tadi itu upah 1 hari. Berarti orang yang berhutang kepada hambanya tadi itu adalah 100 hari saja. Jauh lebih sedikit daripada hutangnya dia kepada tuan atau rajanya yang mengampuni dia tadi adik-adik. Tetapi dia tidak bermurah hati. Dia tidak mau memberikan pengampunan, sehingga dia memaksa orang itu membayar. Nah adik-adik, dari sini kita bisa melihat bahwa pengampunan ini adalah pengampunan yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan Allah, itu sangat besar. Tuhan itu sangat murah hati kepada kita adik-adik, sehingga dosa kita itu yang disamakan dengan hutang uang tadi adik-adik, dosa kita yang begitu besar itu sudah dihapuskan oleh Tuhan Allah melalui nanti pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita percaya Yesus, maka dosa kita itu akan dihapuskan adik-adik. Dosa kita itu akan dihilangkan, sehingga kita menjadi orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus di hadapan Tuhan Allah adik-adik ya. Nah perumpamaan ini boleh dijawab adik-adik bahwa pengampunan itu semestinya memang sebagai kita orang percaya di dalam Tuhan, kita juga wajib memberikan pengampunan kita kepada orang-orang yang mungkin bersalah, orang-orang yang menyakiti hati kita adik-adik. Baik itu teman, baik itu saudara, mungkin itu juga lingkungan sekitar. Kita harus mengampuni adik-adik. Karena adik-adik ingat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 adik-adik, yaitu di dalam doa Bapa kami, di situ disampaikan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu ya adik ya. Jadi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita ketika kita mau meminta pengampunan akan dosa kita di hadapan Tuhan Allah adik-adik. Nah sudah ada 3 perumpamaan ya adik-adik yang kita belajar. Kemudian di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-37, yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Ini adik-adik akan baca sendiri adik-adik ya, baca sendiri adik-adik, dan adik-adik pahami nanti ceritanya. Sama ceritanya adalah mengenai nanti intinya adalah kemurahan Allah Bapa adik-adik kepada orang-orang yang berdosa. Oke adik-adik ya. Nah kemudian satu lagi adik-adik, kita belajar mengenai perumpamaan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21, yaitu mengenai orang kaya yang bodoh. Nah ini perumpamaan ini juga sering kali kita dengar ya adik-adik ya, bahwa ketika ada seorang kaya yang dia mempunyai banyak harta, banyak hasil pertanian, maka dia berkata kepada dirinya sendiri, aku akan membuat sebuah lumbung yang besar, tempat penyimpanan yang banyak. Dia akan simpan semua hasil panennya, sehingga itu mungkin nanti akan dipakainya bertahun-tahun, tidak akan habis. Mungkin sampai 7 turunan gak akan habis ya adik-adik ya. Dia kumpulkan semua hartanya, mungkin uangnya juga, emasnya, peraknya, semua adik-adik dia kumpulkan.
Kemudian pada saat malam hari, ketika Tuhan sampaikan kepada dia bahwa besoknya atau pada saat itu Tuhan akan ambil nyawanya sehingga dia akan mati, adik-adik. Ketika dia akan mati, maka hartanya itu tidak akan dia bawa, adik-adik. Hartanya itu akan dia tinggalkan. Hartanya yang dulu dia banggakan bahwa itulah nanti yang akan membuat hidupnya senang, membuat hidupnya bahagia, semuanya itu ketika dia meninggal akan dia tinggalkan. Maka Tuhan Yesus katakan, adik-adik, bahwa demikianlah orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi dia kaya di bumi saja. Semua itu akan dia tinggalkan dan nanti dia akan pertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan nantinya di hari penghakiman, adik-adik. Nah, jadi perumpamaan ini mengatakan, adik-adik, bahwa janganlah kita seperti orang kaya yang bodoh ini. Kita di dalam dunia ini kita hanya fokus mengumpulkan harta duniawi, adik-adik. Kita bekerja setiap hari, kita kumpulkan uang, kita beli mobil yang banyak, rumah yang banyak, dan lain sebagainya. Tetapi kita melupakan Tuhan. Kita tidak mengumpulkan harta di surga dengan cara apa? Mengumpulkan harta di surga itu, adik-adik, dengan kita melayani Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita melakukan kebaikan kepada orang lain, adik-adik, menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Itu adalah cara-cara kita mengumpulkan harta di surga. Lalu bagaimana dengan harta kita di dunia? Kita kumpulkan harta di dunia boleh, adik-adik, untuk kita hidup, ya adik-adik ya. Tetapi yang terpenting adalah harta itu juga kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita juga memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan ke gereja. Nah, itu adalah cara-cara untuk kita mengumpulkan harta di surga. Nanti harta kita di surga itu tidak akan dimakan oleh ngengat dan rayap, adik-adik. Kalau kita harta di dunia, kita bikin rumah, ya adik-adik ya, lama-lama rumahnya akan hancur. Kita beli mobil, lama-lama mobilnya akan rusak, adik-adik. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, makna perumpamaan yang sudah adik-adik dengar dan kita sama-sama pelajari ini, adik-adik, memberikan kita pelajaran bahwa baiklah kiranya kita yang bisa melihat dan kita bisa mendengar dengan telinga, maka kita belajar sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini, adik-adik. Dan biarlah dari perumpamaan-perumpamaan yang sudah kita belajar ini, itu boleh kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik ya. Kalau serindu nanti adik-adik belajar dari 6 perumpamaan yang sudah kita pelajari tadi, adik-adik ya. Ada mungkin 1-2 perumpamaan yang boleh kita pelajari dan itu boleh bermakna dalam kehidupan kita. Contohnya, adik-adik, bahwa ketika kita belajar perumpamaan, kita mengenal semakin baik tentang siapa itu Yesus dan seperti apa itu kerajaan sorga yang dia beritakan, adik-adik. Kemudian perumpamaan yang menolong kita dalam hal apa, adik-adik ya. Contoh, kita ambil contoh dalam perumpamaan pengampunan. Kita tahu dalam hidup kita bahwa tidak semua orang itu berbuat baik kepada kita, adik-adik. Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat tidak menyenangkan. Tapi bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, kita mau mengampuni mereka. Berapa kali? Seperti Tuhan Yesus katakan, jumlahnya itu tidak terbatas. Kita selalu memberikan pengampunan kepada mereka dan kita doakan mereka di dalam doa kita supaya kita diberikan hati damai sejahtera, kita mengampuni mereka dan mereka juga diubahkan Tuhan, adik-adik ya, tidak lagi berbuat jahat. Kemudian juga mengenai perumpamaan orang kaya yang bodoh. Kita tadi tidak mengumpulkan harta duniawi saja, tetapi kita mengumpulkan harta sorgawi dengan cara bagaimana tadi? Belajar firman Tuhan, berdoa, beribadah, adik-adik ya. Kemudian juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, harta yang kita kumpulkan di surga itu tidak akan
lenyap, tidak akan hancur, tidak akan hilang adik-adik. Nah, kiranya pelajaran tentang perumpamaan ini yang Yesus sampaikan sendiri di dalam masa dia menyampaikan pelayanannya itu boleh membuat kita semakin mengerti ya adik-adik ya, mengenai pribadi Yesus dan apa yang dia lakukan, mengenai kerajaan sorga itu, dan kita percaya bahwa kita inilah bagian dari kerajaan sorga. Oke adik-adik, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita masih ada adik-adik ya, yaitu dari Yohanes pasalnya yang pertama ayat 10 dan 11. Adik-adik kita hafalkan ya adik-adik ya. Oke, kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan mengenai melalui perumpamaan itu. Biar Tuhan Allah Roh Kudus berikan kami hikmat dalam kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami boleh hari demi hari semakin serupa dengan Yesus dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.